Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tugas 2 ya, yang tadi dibahas bersama dengan Ibu Rahma, mohon disimpan dulu. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Mengapa saya minta simpan, Bapak Ibu? Karena apa? Karena Bapak Ibu nanti kalau sambil mengerjakan, membahas materi ini, sambil Bapak Ibu mengerjakan tugas yang tadi, nanti malah materi ini Bapak Ibu tidak cukup berkonsentrasi, ujung-ujungnya nanti pada saat mengerjakan tugas, Bapak Ibu kesulitan karena tidak mendengarkan materinya. Jadi lebih baik disimpan dulu supaya tidak menggulung-gulung tugas gitu ya Bu ya. Jadi kalau nanti malah semuanya jadi nggak dapat gitu. Jadi lebih baik tolong disimpan dulu ya. Kita masuk ke materi selanjutnya dan Bapak Ibu bisa apa merefresh dan belajar untuk materi ini dengan baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bu Ramas sudah menjelaskan bagaimana Bapak Ibu melakukan pengawasan ya, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah pada tahapan bagaimana melakukan pekerjaan sebagai seorang penyedia halal sehari-harinya. Penyedia halal itu kan sehari-harinya kan melakukan pengawasan, ya nggak? Ya kan? Jadi salah satu fungsi penyelia halal tugasnya adalah mengawasi proses produk halal. Nah, yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rama sebetulnya bukti bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pengawasan itu seperti apa saja yang diawasi, bagaimana membuat laporan pengawasannya, dan itu tadi sudah dijelaskan. Ya, walaupun mengambil dari studi kasus, tapi tadi saya lihat studi kasus juga sudah menggambarkan semua aktivitas pengawasan, dari mulai pengawasan bahan terkait dengan pengadaan sampai penyimpanan gitu kan. Kemudian bagaimana memproses bahan, proses produknya, kemudian bagaimana kemudian ketika menjadi produk ya, dari mulai penyimpanannya ya, penyimpanan produk, bagaimana mengawasi di tahapan penyimpanan tersebut sudah dijelaskan. Plus bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pengawasan ketika akan ada pengembangan produk. Nah, itu tadi sudah dijelaskan banyak. Nah, ditambah juga tadi bagaimana Bapak Ibu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Apa saja yang harus dilakukan, kemudian eksekusinya seperti apa. Ya, apakah itu dimusnahkan, apakah itu diberikan pada pakan ternak, apakah itu misalkan dijual kepada pihak yang memang tidak mempersyaratkan halal. Cuma bagaimana Bapak Ibu melakukannya sehingga itu bisa dilakukan dengan benar, tidak sampai mengkontaminasi yang lain, tidak sampai menyebar ke yang lain. Nah, itu dijelaskan tadi di dalam materi yang disampaikan tadi oleh Ibu Rahma. Nah, Bapak Ibu sekalian, di materi ini adalah kalau Bapak Ibu mengenal yang namanya PDCA ya, Plan Do Check Action gitu ya. Plan itu kemarin yang Bapak Ibu kerjakan, membuat dokumen penerapan ECPH, membuat dokumen daftar bahan. Kemudian yang tadi dijelaskan oleh Ibu Rahma adalah Bapak Ibu sedang melakukan doing, do gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu akan belajar tentang mengecek. Jadi aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan, nah itu sekarang tugas penyelia adalah tugas dari semua ya. Setelah tahapan itu semua dilakukan, dari mulai persiapan, kemudian melakukan, nah sekarang bagaimana menilai efektivitasnya, yaitu dilakukan dengan cara mengecek. Nah, cara pengecekan untuk melihat sesuatu sistem jaminan produk halal itu diterapkan oleh SPPG, apakah dikerjakan secara efektif, apakah dikerjakan secara konsisten gitu ya. Kan namanya sistem itu kan harus dilakukan secara konsisten Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau tidak bisa membayangkan begini, kalau sudah dapat sertifikat halal, ya sudah gitu, tidak.
Kalau sudah mendapatkan sertifikat halal, berarti Bapak Ibu kan sudah menunjukkan bahwa sistemnya sudah dijalankan. Nah, kalau sudah didapatkan sertifikat halal itu, kalau Bapak Ibu ingin tetap memegang sertifikat halalnya, ingin tetap berlaku sertifikat halal di PSPPG tersebut, maka pelaksanaan sistemnya itu harus benar-benar dijalankan secara konsisten, berkesinambungan, dijalankan terus-menerus gitu, ya kan? Jadi tidak boleh misalkan begini, sekarang kan sudah dapat sertifikat, saya akan beli bahan-bahan yang lain, saya akan berubah-ubah produk, saya akan kemudian juga udahlah sekarang mah bebas karena sudah dapat sertifikat halal. Bukan begitu logikanya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal maka sistemnya itu harus tetap dijaga, ya, tetap harus dijaga, harus tetap dijalankan. Membeli bahannya ya harus sesuai dengan yang sudah pada saat Bapak Ibu mengajukan persyaratannya, menyimpan bahannya, memprosesnya, produknya, mengantarnya, itu harus tetap dijalankan secara konsisten. Nah, materi yang akan kita lakukan, yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana Bapak Ibu caranya untuk menjaga supaya sistem yang Bapak Ibu terapkan itu dilakukan secara konsisten, berkesinambungan, ataukah tidak. Nah, itu berarti itulah makanya kita memerlukan cara untuk melihat itu, memastikan itu dengan cara apa Bapak Ibu? Yaitu dengan cara melakukan yang namanya audit internal. Ya, jadi audit internal nih. Jadi audit itu Bapak Ibu ada internal, ada eksternal, ada audit ke supplier gitu ya. Tapi sekarang kita bahas dulu gini. Kalau Bapak Ibu nanti mau sertifikasi halal, yang nanti akan mengaudit Bapak Ibu siapa ya Pak? Ibu. Ada yang tahu? Ada yang tahu yang akan mengaudit Bapak Ibu nanti pada saat audit sertifikasi yang melakukan siapa ya Bu? Pak? MUI Pak, Komisi Fatwa ya. MUI. Terus sama Komisi ini Fatwa. LP Ada lagi POM, yang lain? LP POM, LPPOM. Terus apa lagi? LPH, Ah, oh Ibu LPH, LPH Pak. LPH. LPH, LPH. LPH. Ya, jadi yang akan mengaudit nanti Bapak Ibu saat audit sertifikasi itu adalah LPH, LPH. Lembaga LPH. Pemeriksa Halal. Ya, Lembaga Pemeriksa Halal Bapak Ibu, bukan MUI. MUI itu yang menetapkan yang mengeluarkan ketetapan halal. Tapi yang mengaudit Bapak Ibu adalah auditor yang datang dari LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, tadi hanya menjawab LPPOM. LPPOM itu adalah salah satu lembaga pemeriksa halal. Di luar ada banyak lagi lembaga pemeriksa halal di Indonesia ini. Sudah lebih dari 100. Jadi lembaga pemeriksa halal itu sekarang bukan hanya LPPOM Bapak Ibu. Banyak banyak sekali lembaga pemeriksa halal yang sudah berdiri, yang sudah boleh menjalankan audit itu di Indonesia. Lebih dari 100 LPH sekarang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang mengaudit Bapak Ibu adalah LPH. Kalau audit sertifikasi ya. Nah, kira-kira LPH itu kira-kira kalau Bapak Ibu mengenal audit internal dan audit eksternal, LPH itu pihak eksternal atau internal Bapak Ibu? Eksternal, Pak. Internal. Pihak eksternal, ya. Pihak eksternal, mereka melakukan audit itu adalah pihak eksternal. Nah, sekarang saya tanya lagi. Pada saat audit LPH yang dilakukan oleh LPH oleh audit eksternal itu, Bapak Ibu sebagai penyelia tugasnya apa Bapak Ibu? Menyiapkan Yo, pemberkasan. Menyiapkan menyiapkan data-data berkasan. Pak, Bukan data. Ada lagi? Mendampingi audit. pendampingan, Mendampingi SPPG, auditor. pendampingan. Betul, betul sekali. Mendampingi auditor. Mendampingi itu gimana ya Bu ya? Coba tadi siapa yang menjawab? Coba Ibu Naurah mendampingi proses audit. Nah, Ibu Naurah,
Ibu Naurah mendampingi itu gimana maksudnya, Bu Naurah? Jadi dari kegiatan awal sampai akhir Ayo mau ketika jelaskan enggak? Ketika apa, Bapak Ibu, Bu Naurah? terdengar tidak suara saya? Silakan Ibu Naurah. Ya, jadi pendampingannya itu saat dimulai dari tim LPH datang, Pak. Jadi Betul, ketika ada pertanyaan tim auditor itu penyelia halal bisa menjawab. betul. Terima kasih Bu Naurah. Jadi pada saat dilakukan audit oleh LPH, tugas Ibu sebagai penyelia itu adalah mendampingi auditor itu ya tadi salah satunya ya menunjukkan bukti pelaksanaan, menunjukkan, menjelaskan gitu ya. Yaitu fungsinya mendampingi. Jadi kemudian misalkan juga menjawab pertanyaan auditor, kemudian menjelaskan, kemudian menunjukkan, misalnya seorang auditornya mau tanya, saya mau ke tempatnya pemrosesan. Berarti kan sebagai penyelia mengajak auditor ke tempat pemrosesan. Ditunjukkan tempatnya, dijelaskan. Itu fungsi penyelia pada saat audit eksternal berlangsung. Makanya fungsinya kan ada ya fungsi apa tanggung jawab penyedia adalah salah satunya adalah mendampingi auditor. Itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu kenal istilah auditi dan auditor tidak? Kalau auditor Orang yang mengaudit. Orang yang mengaudit. Kalau audit itu proses audit. oh Kalau audit baik. pihak yang diaudit, kalau auditor pihak yang mengaudit. Iya betul Ibu Ina. Jadi Ibu Ina tadi auditor itu pihak yang mengaudit. Auditi adalah pihak yang diaudit. Jadi kalau pada saat Bapak Ibu dilakukan audit oleh LPH, Bapak Ibu sebagai auditor atau auditi? Auditing. Auditi. Yang jadi auditornya adalah dari LPH. Iya, Begitu ya? iya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu audit eksternal. Kalau audit internal adalah audit yang dilakukan oleh kita sendiri terhadap SPPG kita. Ya, kalau begitu berarti yang menjadi auditor kita sendiri, Bapak Ibu, pihak internal. Siapa yang melakukan audit internal? Ada yang bisa bantu menjawab? Kalau pada saat audit internal yang melakukan audit siapa? Penyelia halalnya, Pak. Penyelia halalnya. Betul. Salah satunya adalah penyelia. Penyelia. Tapi Bapak Ibu, secara umum yang benar adalah yang melakukan audit di SPPG, audit internal, adalah tim Tidak. internal auditor. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin audit SPPG itu dilakukan Sendirian. sendiri oleh penyelia sendiri, itu nggak mungkin. Karena kan besar ya SPPG itu, ya kan? Makanya Bapak Ibu harus membentuk yang namanya tim internal auditor. Jadi yang melakukannya tim. Nah, timnya siapa saja yang akan melakukan audit internal, Bapak Ibu ya? Merupakan wakil-wakil dari beberapa fungsi yang ada. Nah, Bapak Ibu kalau di SPPG, coba ada yang bisa bantu jawab ya. Kalau di SPPG itu kira-kira ada bagian apa saja sih? Mungkin siapa ya yang bisa bantu menjelaskan? Ibu Eni? Ibu Eni dari SPPG mana Ibu Eni? Ibu Eni, Assalamualaikum. Ibu Eni Fitrianingsih. Ani, Pak. Oh Ani, oh ya maaf, Iya. Ibu Ani. Gimana Ibu Ani? Ibu Ani kalau di SPPG kira-kira ada bagian-bagian apa aja Ibu? Ada bagian persiapan, Persiapan, terus pengolahan, pengolahan, kemudian pemorsian, pemorsian, kemudian distribusi, distribusi. kemudian cuci ompreng dan cleaning service, sama Oke. satpam. Oke.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan proses ya tadi ya, dari mulai pembelian ya Bu ya, kemudian Ya, pemrosesan, pemorsian, distribusi ya, ya. ya, betul. Nah, itu Bapak Ibu, timnya itu terdiri dari bagian-bagian tersebut. Iya. Diambil satu orang perwakilan Ibu. Dari Koordinator. distribusi diambil satu, dari bagian pemrosesan satu, pengadaan mungkin satu gitu ya. Itu berarti ditunjuk salah satu ketuanya, mungkin ketuanya adalah kepala Ini. SPPG-nya sebagai ketua. Oh, Penyelia jadi juga bagian dari boleh jadi anggotanya, tapi kalau penyelia mendapatkan tugas sebagai ketua tim, boleh juga dilakukan. Jadi, bentuklah sebuah tim internal auditor. Nanti tim itu yang akan mengaudit satu SPPG. Tinggal nanti Bapak Ibu membagi tugas, ya. Ketuanya membagi tugas. Caranya apa? Tugasnya itu misalnya si A dari bagian pemorsian, si B dari bagian pemrosesan, si C dari bagian penyimpanan atau pengadaan bahan gitu ya. Nah, syaratnya adalah Bapak Ibu supaya tidak terjadi yang namanya konflik kepentingan, supaya tetap menjaga objektivitas dari hasil auditnya, maka harus dilakukan silang Bapak Ibu. Misalkan si A dari bagian pemorsian yang mengauditnya bagian pengadaan. Dari bagian pengadaan, mengaudit bagian pemrosesan. Dari bagian pemrosesan, mengaudit bagian distribusi. Jadi kita bikin silang seperti itu. Untuk apa tujuannya? Menjaga objektivitas proses audit. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi gambarannya begitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih siapa-siapa saja yang akan ditunjuk jadi tim internal auditor. Mungkin dengan dasar senioritas, mungkin dengan dasar pengetahuan gitu ya. Oh, ini kayaknya sudah cukup tahu nih. Atau berdasarkan tanggung jawab, gitu ya. Ini sudah cukup pengetahuannya bagus, sikapnya bagus gitu ya. Kemudian dia juga bisa. Dia terbiasa urusan tulis menulis untuk membuat laporan. Kemudian dia juga komunikasinya baik gitu. Itu menjadi kriteria-kriteria seorang internal auditor ya, yang nanti akan Bapak Ibu bentuk menjadi sebuah tim internal auditor. Itu gambaran tuh Bu yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini, gitu ya Bu ya. Saya sudah share materinya di grup, Bapak Ibu. Silahkan buka materinya. Saya juga akan buka materi di sini untuk kita sama-sama mempelajari, Bapak Ibu ya. Sudah nampak Bapak Ibu di layar? Sudah nampak ya? Oke. Nah, jadi di sesi Belum, kedua, Pak. Belum hari nampak, kedua. Pak. Maaf, Belum, Pak. Pak. Belum Belum. ada. Belum ada, Pak, Pak. belum. Ya, Ini sudah ya. Belum. masih belum, Pak. Saya Kenapa bisa layarnya hilang aja, layarnya? Pak. Belum, Kalau Pak. dari Belum. dashboard ada? Belum, Pak. Ya, Sudah, udah, sudah. Pak. Ya, sudah. Sudah. Oke. Jadi ini adalah pelatihan penyelenggaraan reguler SPPG. Ya, di sesi kedua hari kedua ini kita akan mempelajari dua, yaitu pertama melakukan audit internal, kemudian Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan bagaimana melakukan evaluasi dari tindak lanjut dari audit internal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sebagian besar sudah kita bahas bersama ya, kita singgung apa yang akan kita pelajari di materi ini. Bapak Ibu, jadi di dalam materi ini Bapak Ibu nanti diharapkan pertama dapat merencanakan audit internal ya. Kemudian nanti Bapak Ibu diharapkan juga Bapak Ibu dapat melakukan bagaimana melakukan audit internal tersebut terkait dengan pelaksanaan sistem jaminan produk halal. Kemudian nanti di akhir Bapak Ibu diharapkan mampu menyusun laporan hasil auditnya. Jadi dari mulai merencanakan, kemudian melakukan audit, sampai membuat laporannya. Itu nanti yang Bapak Ibu harus miliki setelah mengikuti pelatihan ini.
Gitu ya. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Jadi kalau yang namanya audit itu ya pemeriksaan Bapak Ibu. Bagi melakukan pemeriksaan secara sistematik. Jadi sistematik itu artinya ada sistem yang mengaturnya, ada prosedurnya, orang-orang yang yang ditunjuk juga ada timnya yang jelas gitu ya. Kemudian juga dijadwalkan secara tertentu dengan waktu tertentu. Makanya disebut pemeriksaan yang sistematik ya Bapak Ibu dan independen. Independen artinya Bapak Ibu kalau pada saat melakukan audit harus berlaku independen. Tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak luar yang akan mempengaruhi objektivitas Bapak Ibu dalam melakukan audit. Kemudian untuk apa tujuannya? Mengetahui ya Bapak Ibu apakah aktivitas penerapan ya SJPH dilaksanakan secara efektif atau tidak sesuai dengan perencanaannya. Perencanaannya itu ada di mana Bapak Ibu? Perencanaan penerapan SJPH itu ada yang bisa bantu? Ada di mana? Penerapan, perencanaan penerapan sistem jaminan produk halal. Kemarin sudah disinggung oleh kemarin Ibu Akvin ya. Apa Bapak Ibu? Perencanaan penerapan EJP itu adanya di manual halal. Jadi kemarin Bapak Ibu kan membuat manual tuh di tugas 1. Nah itu tuh membuat manual halal itu isinya kan perencanaan-perencanaan. Bagaimana Bapak Ibu merencanakan, menerapkan tentang eh, komitmen dan tanggung jawab. Di situ kan dijelaskan di dalam manual EJPH. Bagaimana Bapak Ibu merencanakan tentang pemilihan bahan, bagaimana Bapak Ibu merencanakan tentang penentuan produk, menu gitu ya. Itu kan ada di dalam manual halal. Kemudian bagaimana juga Bapak Ibu melakukan prosesnya, itu ada di dalam manual halal. Ketentuan mengenai produk-produk ada di dalam manual halal yang nanti Bapak Ibu yang kemarin ya Bapak Ibu pelajari dan sudah siapkan. Nah, termasuk juga bagaimana Bapak Ibu melakukan pemantauan dan evaluasi itu juga ada di dalam manual halal. Jadi apakah apa-apa yang diterapkan, yang rencana dituliskan di dalam manual halal itu diterapkan secara efektif atau tidak? Nah, itu dinilai dengan melakukan audit internal. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Di dalam EJPH ada beberapa persyaratan terkait sistem jaminan terkait dengan proses audit internal ini Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu harus memiliki prosedur tertulis tentang audit internal ini. Ya, Bapak Ibu harus punya prosedurnya, prosedur internal audit namanya. Kemudian dilakukan setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal, maka pelaksanaan audit itu harus dilakukan Bapak Ibu. Dilakukannya berapa kali? Dilakukannya 1 kali dalam 1 tahun. Ya, ruang lingkupnya apa saja? Ruang lingkupnya apa yang menjadi lingkup proses di dalam SPPG itu. Kalau tadi saya bertanya ya pada Ibu Ina apa saja proses-proses yang ada di dalam SPPG, itulah yang diaudit. Ya, sampai dengan proses pengiriman, distribusi, berarti itu masuk ke dalam bagian yang harus Bapak Ibu oleh tim ya, tim internal audit lakukan. Ya, termasuk juga misalnya Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga itu artinya pihak luar yang kemudian bekerja sama sama kita untuk mengerjakan sebagian tugas kita. Misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu menyimpan, Bapak Ibu punya gudang, tapi ternyata gudangnya tidak cukup. Kemudian Bapak Ibu menyewa juga gudang pihak ketiga. Ya, biasanya menyewa gudang dari perusahaan jasa penyimpanan. Nah, berarti Bapak Ibu harus jasa penyimpanan yang Ibu pakai itu juga harus dilakukan audit internal. Ya, bisa saja mungkin distribusi. Bapak Ibu punya untuk satu truk, satu mobil untuk mendistribusikan ke sekolah-sekolah atau ke penerima manfaat. Tapi kemudian karena dirasa kurang, Bapak Ibu menggunakan jasa distribusi pihak lain. Nah, berarti jasa distribusi pihak lain tersebut juga
harus dilakukan audit internal juga. Begitu Bapak Ibu. Karena mengapa harus dilakukan? Karena dia juga menerapkan sistem yang kita persyaratkan. Jadi harus dipastikan apakah dia juga mengikuti persyaratan itu. Ya, kemudian hasil internal audit itu dilaporkan sesuai ketentuan BPJPH. Jadi Bapak Ibu, hasil audit internal itu nanti ya, Bapak Ibu kalau jadi ketua tim, Bapak Ibu membuat laporannya, membuat summary-nya, membuat rangkumannya, kemudian dilaporkan kepada BPJPH. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Tadi sudah seperti dijelaskan ya, mengetahui apakah sistemnya itu diterapkan secara efektif atau tidak. Kemudian melihat apakah ada ketidaksesuaian terhadap sebuah persyaratan di dalam EJPH. Kalau ada persyaratan EJPH A, B, C, Bapak Ibu harus melakukan audit apakah persyaratan itu diikuti atau tidak. Ya kan? Bapak Ibu berarti melihat kesesuaian persyaratannya. Kemudian memberikan peluang dan perbaikan. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita sebetulnya pada saat kita melakukan audit itu kita ingin memperbaiki diri ya secara internal. Jadi bayangkan begini Bapak Ibu, pada saat Ibu Bapak melakukan audit internal, misalnya ke bagian pemrosesan, ternyata di dalam bagian pemrosesan tersebut Bapak Ibu mendapatkan temuan ketidaksesuaiannya seperti ini. Ditemukan misalnya peralatan masak yang kondisinya menumpuk, tidak dicuci, kondisinya kotor dan banyak. Kira-kira itu tuh sesuai nggak Bu? Kira-kira enak nggak? Kira-kira sesuai nggak bahwa itu sesuai nggak dengan persyaratan kebersihan gitu? Kan tidak, ya kan? Nah, Bapak Ibu membuat itu menjadikan sebuah temuan Bapak Ibu tuh. Ditemukan tumpukan peralatan yang kotor tidak segera dibersihkan. Nah, karena ada temuan audit, otomatis nanti akan ada yang namanya tindakan perbaikan. Ternyata si bagian kepala dapurnya itu, misalnya bagian pengawas dapur lah ya, pengawas dapurnya itu dapat temuan seperti itu, dia mikir apa yang harus dilakukan supaya ini tidak terulang lagi. Akhirnya apa pengawas dapurnya itu mengusulkan, oh saya nanti di sini mau saya kasih orang supaya setiap peralatan yang kotor langsung dikasihkan ke tim pembersih yang kita sebut sebagai tim pembersih, kemudian langsung dibersihkan, langsung disimpan sehingga kemudian siap digunakan kembali. Nah, karena temuan tersebut, si pengawas dapur tuh mikir, dia nunjuk satu orang buat mengerjakan, dia menyiapkan sarananya untuk dilakukan pembersihan setiap saat. Nah, pada satu terus ketika itu terus disampaikan, ketika itu terus dikerjakan, maka sebetulnya tanpa disadari bagian dapur sudah melakukan perbaikan, Bapak Ibu. Yang dulunya peralatan itu sering menumpuk dalam kondisi kotor, sekarang karena ada temuan audit dan dilakukan tindakan perbaikan, sekarang sudah tidak ada lagi peralatan yang kotor menumpuk. Peralatan yang kotor langsung dibersihkan, langsung ditempatkan pada tempat yang sesuai, kemudian siap digunakan kembali. Nah, itu berarti kita sudah melakukan perbaikan. Kemudian tujuan lain adalah memenuhi persyaratan, jelas Bapak Ibu. Jadi, penerapan audit internal ini merupakan persyaratan Bapak Ibu jika ingin sertifikat halalnya dipertahankan. Dan ketika Bapak Ibu ingin melakukan sertifikasi, ya, mendaftarkan sistem halal kepada Badan Sertifikasi yaitu BPJPH, maka Bapak Ibu harus menerapkan ini juga. Ya, jadi tujuannya itu Bapak Ibu. Nah, sebagai penyelia halal, apa perannya? Tadi sudah sedikit disinggung, Bapak Ibu jadi penyelia halal itu di dalam tim internal audit, ya. Di dalam tim internal auditor, Bapak Ibu bisa menjadi ketuanya, bisa juga menjadi anggotanya. Tergantung nanti pimpinan kita menunjuk kita, ya. Ditunjuk, kamu penyelia sekaligus juga ketua tim internal auditor. Ya siap Bapak Ibu. Tinggal nanti kita belajar apa yang harus dilakukan oleh seorang ketua tim internal auditor, apa yang dilakukan oleh seorang anggota, gitu ya.
Tapi kalau Bapak Ibu misalkan ternyata ditunjuk menjadi bagian dari tim sebagai anggota, ya Bapak Ibu juga nanti tinggal dipelajari sebagai anggota apa tugasnya. Ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga pemilihan tim internal audit. Bapak Ibu membentuk tim nih. Terdiri dari siapa saja? Terdiri dari orang-orang yang tadi merupakan perwakilan dari beberapa bidang kerja gitu ya. Kalau di SPPG seperti itu. Disesuaikan dengan pengetahuannya terhadap proses. Artinya Bapak Ibu memilih mungkin yang memiliki pengetahuan terhadap prosesnya bagus. Mungkin sudah cukup senior gitu kan. Kemudian komposisinya disesuaikan dengan area dan fungsi ya. Jadi Bapak Ibu tahu berapa area yang akan diaudit ya. Kemudian maka komposisi timnya ditentukan berapa orang kebutuhannya. Kemudian kecakapan audit Bapak Ibu. Nah, tadi persyaratannya seperti apa? Oh, orangnya juga harus memiliki kecakapan tertentu. Memahami bagaimana melakukan audit. Teknik auditnya dia tahu. Bagaimana saat dia harus melakukan wawancara, bagaimana dia mengecek dokumen, bagaimana cara melakukan audit ketika di lapangan. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang audit internal, auditor ya Bapak Ibu. Kemudian bersikap independen, tadi sudah dijelaskan, independen itu Bapak Ibu tidak mudah, tidak dapat dipengaruhi oleh pihak luar. Ya, misalkan Bapak Ibu sekarang sebagai ahli gizi, kemudian mendapatkan tugas mengaudit bagian pemrosesan gitu ya. Tapi karena pengawas pemrosesannya teman sendiri, akhirnya Bapak Ibu tidak tidak objektif melakukan audit. Aduh ini teman sendiri nggak enak kalau jadi temuan. Nah berarti Bapak Ibu tidak independen dalam bekerja, gitu ya. Ada atau misalnya dipengaruhi si auditnya bilang temuannya jangan banyak-banyak ya, jangan jadi temuan ya, karena ini jadi apa? Nanti saya apa bisa dimarahin kalau banyak temuan. Nah itu sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak independen lagi dalam bertugas. Jadi kalau ada karena begini Bapak Ibu. Sebetulnya tujuan kita mengaudit itu lebih pada kan kita ingin adanya perbaikan. Jadi kalau ada temuan audit, sebetulnya itulah peluang kita untuk dapat melakukan perbaikan. Kalau kalau ketidaksesuaian itu didiamkan saja, ya akan terus menjadi ketidaksesuaian dan kita tidak akan berkembang untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya itu tujuan internal audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada tugas dan tanggung jawabnya. Kalau Bapak Ibu, ya ini sebagai ketua tim, maka Bapak Ibu menerapkan program audit internal. Bapak Ibu menetapkan programnya, kapan dilaksanakan, timnya siapa yang terlibat, ya, mempersiapkan segalanya, gitu ya. Berapa orang yang nanti akan mengaudit, bagian-bagian mana yang akan diaudit, standar apa yang ditentukan, nah itu menjadi bagian program. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Bapak Ibu melihat timnya berapa orang yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian melaksanakan audit internal. Jadi ketua auditor juga boleh melaksanakan audit Bapak Ibu. Kemudian membuat kesimpulan audit. Ya, kesimpulan audit. Kemudian membuat laporan audit internal kepada pimpinan atau kepada juga dilaporkan juga kepada BPJPH. Jadi laporan audit itu dilaporkan aktivitasnya berapa, tanggal berapa, yang melakukan siapa, yang jadi auditor siapa, yang menjadi auditi siapa, kemudian temuan-temuannya apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu membuat laporannya kepada atasan kita, ya. Nah, sebagai anggota Bapak Ibu sekalian menyiapkan rencana audit, ya Bapak Ibu. Perencanaan rencana audit ketika sudah ditugaskan. Ya, jadi Bapak Ibu misalkan sebagai anggota ditunjuk oleh ketua tim mengaudit bagian penyimpanan. Nah, Bapak Ibu harus merencanakan kapan saya melakukan audit, kemudian nanti yang bagian apa yang diaudit, kemudian nanti Bapak Ibu jam berapa akan melakukan audit, siapa yang akan mendampingi saya, siapa auditinya. Nah, itu Bapak Ibu harus direncanakan baik-baik. Ya. Kemudian melakukan audit. Auditnya dilakukan, kemudian menentukan kesimpulan audit Bapak Ibu. Menentukan kesimpulan audit, apakah ketidaksesuaian ini menjadi sebuah temuan. Kalau jadi temuan, temuannya itu masuk ke dalam
ketidaksesuaiannya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu harus didapatkan sebuah menentukan kesimpulan auditnya seperti apa. Kemudian membuat laporannya, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu nanti setelah ada temuannya, Bapak Ibu membuat laporannya. Ditemukan apa, yang dilanggar apa, siapa yang melakukan, gitu ya. Itu nanti Bapak Ibu membuat laporan audit. Nah, setelah Bapak Ibu membuat laporan audit itu kemudian diserahkan kepada auditi. Auditi akan melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, kemudian tugas auditor adalah melakukan verifikasi, Bapak Ibu. Mengecek kembali apakah tindakan perbaikan dan pencegahannya itu sudah dilakukan atau belum. Nah, itu namanya memverifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti setelah timnya dibentuk gitu ya. Kemudian apa? Siapa yang jadi ketua, siapa jadi tim, programnya sudah dibuatkan. Bapak Ibu sekarang membuat checklistnya. Ya, checklist itu pertanyaan untuk memahami proses atau tahapan proses dan proses kontrolnya sesuai dengan persyaratan. Jadi nanti fungsi checklist ya Bapak Ibu sekalian sebagai pedoman untuk melakukan pengecekan. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa Bapak Ibu. Jadi checklist itu isinya persyaratan-persyaratan sesuai dengan apa? Kalau Bapak Ibu melakukan audit SJPH, audit halal, otomatis ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratannya itu ada di dalam SJPH. Nah, di dalam EJPH itu ada klausul-klausulnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu diminta membuat checklistnya berdasarkan pasal-pasal atau persyaratan-persyaratan yang ada di dalam sistem jaminan produk halal. Persyaratan-persyaratan apa yang ada di dalam sistem jaminan produk halal kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu tentang EJPH. Kan isi persyaratan Bapak Ibu. Menyiapkan hasil yang seperti ini. Ya, kemudian apa fungsi checklist itu? Pedoman untuk melakukan pengecekan, kemudian alat bantu mengingat. Ya, daripada Bapak Ibu mengingat-ingat pasal, klausul-klausul atau persyaratan-persyaratan, maka lebih baik ditulis dalam bentuk checklist seperti yang tadi dicontohkan. Yang sini. Memperlancar proses audit, jelas Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan checklistnya, Bapak Ibu tinggal datang mengecek apakah ini sesuai, apakah tidak, apakah ini sesuai, apakah tidak. Nah, sesuai dengan checklist yang digunakan. Ya, kemudian menjadi catatan mengenai cakupan audit. Jadi Bapak Ibu kelihatan nanti dalam audit itu cakupannya seperti apa. Itu berdasarkan checklist yang nanti Bapak Ibu harus siapkan. Nah, ini adalah setelah Bapak Ibu menyiapkan checklistnya, sekarang Bapak Ibu sebagai auditor ya membuat rencana audit. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ini contohnya misalnya si Pak Toyib ini mendapatkan tugas mengaudit bagian produksi. Kemudian Pak Toyib merencanakan akan datang pada tanggal 8 Januari. Ya, kemudian tujuannya apa? Untuk memverifikasi pemenuhan persyaratan SJPH. Auditornya ditulis namanya siapa, kemudian metode auditnya mau pakai cara apa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, metode audit itu nanti kita singgung ya, metode audit itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan audit yang sifatnya dokumen atau cek dokumen. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu mengecek dokumen itu artinya gini Bu, Bapak Ibu melihat dokumen itu apa sih misalnya SOP, instruksi kerja, manual itu dokumen. Jadi Bapak Ibu dengan mengecek dokumen, Bapak Ibu kelihatan oh ini apa memenuhi persyaratan atau tidak dokumen yang dia siapkan. Gitu ya Bu ya. Jadi itu contoh melakukan audit dengan cara mengecek dokumen. Yang kedua adalah melakukan audit dengan cara menginterview orang yang bertugas. Bertanya ya, menanyakan pada orang yang bertugas. Misalnya Bapak Ibu pengen mengaudit bagian tadi ya produksi. Di dalam produksi itu ada aktivitas misalnya tentang
hygiene personil dulu misalnya ketika memasuki. Bapak Ibu bisa melihat itu. Bapak Ibu bisa bertanya sama mungkin salah satu relawannya, Pak, Bu, Bapak di sini udah berapa lama kerja? Oh, saya sudah 3 bulan bekerja di sini. Pak, kalau Bapak mau masuk area kerja itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kan gitu kan? Seorang itu dengan karena dia bertanya, Bapak Ibu melakukan teknik wawancara, si auditinya, si orang yang ditanya itu akan menjawab kan, menjelaskan, oh saya kalau masuk itu harus mencuci kaki dulu, saya harus menggunakan hairnet, saya harus menggunakan masker, tujuannya ini, tujuannya. Nah berarti orang tersebut sudah bisa menjelaskan, tahu, tinggal Ibu bandingkan, sesuai nggak dengan persyaratannya. Itu berarti dengan cara Bapak Ibu melakukan audit dengan cara interview, wawancara. Dan yang ketiga adalah melakukan audit dengan cara Bapak Ibu melakukan observasi di lapangan. Bapak Ibu lihat ke lapangan, kemudian melihat orang-orang atau sistem bekerja seperti apa. Lihat orang menerima bahan seperti apa, sesuai atau tidak. Nah, itu berarti Bapak Ibu sedang melakukan observasi lapangan. Nah, ini contoh ya, Bapak Ibu di sini ternyata pada saat Bapak Ibu ditugaskan bagian produksi, Bapak Ibu akan melakukan, saya akan melakukan metodenya dengan cara pengecekan dokumen dan observasi itu ya. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menetapkan waktunya. Oh, nanti saya mau jam 9 mulai sampai jam 9.30 saya buka dulu pembukaan. Kemudian 9.30 sampai jam 10 saya melakukan pengecekan dokumen. Kemudian jam 10 sampai jam 11 saya kunjungan fasilitas. Ini namanya observasi di lapangan. Dari mulai penerimaan, penyiapan, sampai pengolahannya. Ya, kemudian Bapak Ibu diminta waktu 15 menit kemudian membuat laporan audit dan konfirmasi temuan. Kemudian nanti sampai dengan 11.45 sampai jam 12.00 Bapak Ibu merangkum hasil audit dalam dalam bentuk closing meeting. Nah, jadi Bapak Ibu sudah punya rencana. Oh, jadi sebelum Bapak Ibu tugaskan, Bapak Ibu sudah punya rencana ini yang akan kita lakukan pada saat melakukan audit. Ya. Next, setelah membuat rencana, Bapak Ibu datang ke tadi ya, biasanya ke bagian produksi. Nah, ada tahap pertama adalah lakukan opening meeting audit, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Bapak Ibu memperkenalkan diri sebagai tim internal audit ya. Perkenalkan, saya Ibu Ina, saya ditugaskan, saya mendapatkan tugas untuk melakukan audit di bagian misalnya bagian distribusi gitu ya. Saya datang bersama teman saya. Ini berarti kan perkenalan tim audit Bapak Ibu. Kemudian tujuannya dijelaskan, saya datang ke sini untuk mengaudit sesuai dengan persyaratan yang sekarang diaudit adalah persyaratan sistem jaminan produk halal. Penjelasan pelaporan tindak lanjutnya, nanti laporan akan saya buat, nanti kemudian auditi akan menindaklanjuti. Konfirmasi apa lain ya, role and responsibility-nya, aturan-aturan seperti apa, nah itu nanti Bapak Ibu dibahas di dalam opening meeting. Kemudian pengaturan lain dianggap perlu. Ya, Bapak Ibu, jika ada pengaturan-pengaturan yang dianggap perlu dibahas di saat kita melakukan opening meeting, ya, opening meeting audit. Lanjut. Nah, ini setelah Bapak Ibu melakukan opening, baru dilakukan Bapak Ibu mungkin misalnya melakukan mencari temuan audit, ya, menentukan temuannya apa. Tadi sudah dijelaskan ada teknik ya untuk melakukan audit. Oh, sorry. Dari mulai melakukan interview, wawancara dengan orang yang melakukan. Ya, misalnya Bapak Ibu melakukan audit di bagian pengadaan bahan gitu kan. Mungkin metode wawancara lebih tepat. Bapak Ibu datang ke pengadaan, Bu, sebetulnya proses pengadaan seperti apa? Dokumennya yang mana? Gitu kan? Berapa hari? Seperti itu. Nanti Bapak Ibu dengan melakukan interview bisa kelihatan ini sesuai atau tidak gitu ya. Atau cek dokumen seperti tadi sudah saya jelaskan, kemudian dengan observasi di lapangan langsung. Ya.
temuan audit itu Bapak Ibu bisa misalnya ketidaksesuaian terhadap standar atau kriteria atau klausul di dalam sistem. Ya, misalnya sudah di dalam persyaratannya bagian pengadaan harus membeli bahan-bahan yang ada di dalam daftar bahan halal dan harus halal. Tapi ternyata pada saat Bapak Ibu melakukan, ternyata ditemukan ada bahan kok ini tidak ada sertifikat halalnya. Ditelusur ke daftar bahan kok ini tidak ada di dalam daftar bahan. Nah, berarti itu menjadi temuan audit. Bapak Ibu tulis menjadi sebuah temuan audit ya, seperti apa gitu ya. Kemudian bisa saja Bapak Ibu temuan itu berupa ketidaksesuaian terhadap dokumentasi yang ditetapkan. Misalnya dokumentasi yang ditetapkan itu misalnya ada SOP tertentu. Ada SOP misalnya SOP pemeriksaan bahan datang. Ya, di dalam SOP itu misalnya setiap bahan datang bagian gudang harus mengecek. Yang harus dicek adalah jumlahnya, apakah sama dengan invoice. Kemudian sertifikat halalnya dicek, ada atau tidak. Kemudian misalkan kondisinya bagus, tidak rusak. Nah, itu kan sebuah persyaratan-persyaratan untuk yang dilakukan oleh orang gudang pada saat bahan datang. Ditetapkan dalam SOP nomor sekian gitu ya Bu ya. Tapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengecek dokumennya ada nih, SOP-nya ada, sudah jelas, sudah bagus, dibuat bagus, runut gitu kan. Tapi pada pelaksanaannya ternyata si orang tersebut bahan data tidak dicek langsung masuk ke area gudang penyimpanan. Nah, berarti ini sebuah temuan. Ini yang maksudnya ini Bapak Ibu, di dalam prosedurnya itu harus melakukan A, B, C, D, tetapi si operator bahan datang karena terburu-buru, dia tidak mengecek, langsung dimasukkan ke gudang. Nah, berarti ada ketidaksesuaian terhadap dokumentasi yang sudah ditetapkan. Kemudian aspek-aspek dari operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Misalnya tadi, Bapak Ibu datang ke bagian penyimpanan, bahan datang. Si orang yang bertugas kelihatan memang mengecek. Dia ngecek, dia pegang form, dia mengecek satu persatu bahan data sesuai dengan prosedur. Tetapi Bapak Ibu misalnya melihat orang tersebut bekerjanya dengan temannya sambil bergurau. Nah, berarti ini dianggap sebagai sebuah temuan Bapak Ibu bisa. Karena ini adalah aspek-aspek dari operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Khawatirnya orang bekerja sambil bergurau, artinya nanti pengecekannya tidak teliti. Hasil pengecekannya tidak sesuai dengan aktualnya. Nah, ini adalah contoh itu menjadi temuan-temuan audit ya. Bisa secara langsung karena melanggar persyaratan, bisa secara langsung karena melanggar prosedur atau dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan, atau bisa juga apa temuan-temuan yang menimbulkan potensi ketidaksesuaian gitu ya Bu ya. Jadi temuan itu seperti itu Bapak Ibu. Contoh-contoh yang mungkin akan terjadi pada saat nanti Bapak Ibu menjadi seorang internal auditor gitu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu eh, ini menemukan temuan-temuannya, maka Bapak Ibu diminta untuk dapat membuat laporannya. Ya, tujuannya apa sih mencatat laporan audit? Pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah menyediakan bukti objektif terhadap pelaksanaan prosedur audit itu sendiri. Jadi kalau sudah ada prosedurnya, Bapak Ibu harus membuat laporannya sebagai bukti bahwa prosedur terhadap aktivitas internal audit itu sudah dilakukan. Ya, menjamin persyaratan tindakan perbaikan dapat ditetapkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah menyerahkan laporan audit, pastikan bahwa si auditi itu akan bisa mengerjakan temuan tersebut, gitu ya. Kemudian menjamin dapat dilakukannya tindak lanjut terhadap temuan audit. Jadi kan pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan audit dan menyerahkan hasil audit kepada auditi untuk dikerjakan PR-nya, Bapak Ibu harus apa?
menjamin Bapak Ibu akan melakukan tindak lanjut dari hasil audit itu. Yaitu yang harus dilakukan. Bagaimana teknik cara mencatat laporannya? Bapak Ibu, kita mengenal istilahnya PLOR ya. P-nya itu problem, L-nya location, B-nya itu objektif ya atau eh, buktinya. Kemudian referensinya apa? Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau membuat temuan audit pastikan memenuhi syarat PLOR ini. Problemnya apa, lokasinya di mana, buktinya apa, dan referensinya apa. Misalnya tidak sesuai dengan apa persyaratan EJPH tentang komitmen dan tanggung jawab gitu ya. Tidak sesuai dengan persyaratan EJPH yang misalnya tentang proses produk gitu ya. Bisa Bapak Ibu. Nah, itu contoh ininya, temuannya seperti apa. Di mana lokasinya? Oh, Bapak Ibu menemukan yang tidak sesuai ini ada di lokasinya misalnya bagian penyimpanan gitu ya. Kemudian mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian? Tadi sudah saya jelaskan. Ketidaksesuaian itu adalah melanggar SOP kah? Melanggar SJPH kah gitu ya. Bapak Ibu harus bisa menjelaskan mengapa itu menjadi sebuah temuan audit. Nah, baru Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mendapatkan temuan, membuat laporan, laporannya diserahkan pada auditi, Bapak Ibu nanti terakhir adalah melakukan closing meeting audit. Apa isinya closing meeting itu? Pertama, menyampaikan dan mendiskusikan hasil audit internal. Kemudian memberikan, jadi sampaikan ini temuannya gitu ya. Ini temuan audit setelah kami melakukan pengecekan di lapangan. Nah, itu contoh apa Bapak Ibu sedang mendiskusikan hasil audit. Kemudian memberikan waktu kepada auditi untuk memberikan sanggahan dan informasi tambahan jika merasa hasil audit tidak sesuai. Ya, misalnya Bapak Ibu nanti si auditi akan memberikan tanggapan, ya. Kalau apakah memang ini sebuah audit, sebuah temuan atau tidak. Ya, kemudian jika sepakat menjadi sebuah temuan, maka auditor meminta persetujuan auditi. Pak, ini temuan-temuannya tadi kita sudah dibahas di meeting, ada dua temuan yang disepakati, silakan Bapak tanda tangan. Nah, itu berarti auditor meminta tanda tangan kepada auditi sebagai bukti bahwa itu sudah dilakukan. Dan sebagai bukti bahwa persyaratan, apa istilahnya temuan yang mengacu pada persyaratan memang sudah ditemukan dan akan diperbaiki. Kemudian laporan audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diaudit. Tadi ya, lapornya diserahkan kepada siapa yang mau eksekusi. Bagian produksi yang mungkin harus memperbaiki sarananya, kan gitu. Itu contoh-contoh bagaimana kita melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ini ya pola interaksi nih. Jadi pada saat auditnya seperti ini Bapak Ibu. Ini auditor, sebelah kanannya auditi. Ya. Kemudian diidentifikasi temuannya. Kalau sudah ada temuan, maka ditulis. Setelah ditulis, dikonfirmasi kepada auditinya. Ada persetujuan, maka laporan audit disiapkan dan diberikan kepada auditi. Ini yang sudah kita pelajari sampai dengan Bapak Ibu membuat temuan audit laporannya. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk melanjutkan sedikit lagi materi ini mungkin ada pertanyaan dulu, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya tentang audit internal ini? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu ya. Sub materi selanjutnya. Oke. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu melakukan audit internal, laporannya sudah Bapak Ibu buat ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan belajar menindaklanjuti hasil audit. Jadi setelah audit itu Bapak Ibu harus melakukan tindak lanjut.
melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus dapat mendokumentasikan hasil audit internal dan tindak lanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk materi yang sub yang kedua ini, kita akan belajar tentang bagaimana mereview temuan audit, kemudian mengidentifikasi penyebabnya ya. Kemudian ini tugasnya audit ini. Kemudian audit akan menentukan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan, kemudian mengimplementasikan tindakan perbaikan dan pencegahannya, kemudian mencatat hasil perbaikan dan pencegahannya, kemudian direview kembali ya apakah sudah sesuai atau belum. Nanti Bapak Ibu sebagai auditor akan melakukan yang namanya verifikasi tindakan koreksi dan meninjau efektivitasnya. Ya, jadi Bapak Ibu, audit internal itu tidak berhenti sampai dengan Bapak Ibu mendapatkan temuan audit, tetapi masih dilanjutkan Bapak Ibu. Dilanjutkannya sampai apa? Sampai Bapak Ibu sebagai auditor memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahannya itu sudah dilakukan oleh auditi plus memang efektif. Gitu ya. Itu ininya apa tentang bagaimana proses setelah audit itu dilakukan. Jadi Bapak Ibu setelah menyerahkan laporan audit pada auditi, tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah beberapa hari ke depan akan datang lagi kepada auditi untuk melihat apakah tindakan koreksi ya sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah dilakukan ya berarti temuannya sudah dinyatakan close. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kita akan beberapa istilah yang Bapak Ibu nanti harus ya tentang tindakan perbaikan, apa itu tindakan pencegahan, apa itu verifikasi, dan apa itu validasi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tindakan perbaikan itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian, sehingga tidak terulang kembali. Verifikasi adalah memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana melalui bukti yang objektif. Validasi adalah pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, untuk memahami ini, saya ingin berdiskusi dulu, Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu bisa memahami apa itu tindakan perbaikan, apa itu tindakan pencegahan, apa itu verifikasi, dan apa itu validasi. Nah, Bapak Ibu, saya mau bercerita ya. Misalkan begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu ditugaskan oleh Ketua Tim Internal Audit untuk misalnya mengaudit bagian penyimpanan bahan. Pada saat Bapak Ibu kan ditugaskan, Bapak Ibu membuat rencana. Oh, saya akan datang di hari Jumat. Ya, sekarang tanggal 3. Saya datang ke bagian penyimpanan. Saya akan ditemani, sudah ditelepon bagian penyimpanannya. Saya nanti di sana akan didampingi oleh auditinya, namanya Pak Budi, gitu ya, Bu ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan audit. Pak Budi, saya langsung aja mau ngecek ke lapangan. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan audit di bagian gudang penyimpanan, Bapak Ibu kemudian melihat di bagian pojok, di pinggir, ketemu misalnya ada jejak kotoran tikus. Contoh ya Bu ya. Kok ini ada kotoran tikus? Nah, Bapak Ibu. Kemudian kira-kira itu temuan bukan Bu? Sesuai standar enggak? Tidak Temuan, Pak. sesuai. Jadi karena ada yang tidak sesuai, maka menjadi temuan.
Kira-kira temuannya apa, Bu? Dalam kalau Ibu kalau diminta membuat laporan audit, temuan apa, Bu, yang harus Bapak Ibu tulis? Adanya jejak dari PES. Oh, Adanya jejak. ditemukan jejak pes gitu ya, Bu ya. Atau gini temuannya itu apa ya? Pengendalian hama di bagian gudang belum dilaksanakan secara baik gitu ya, Bu ya. Buktinya apa? Buktinya ditemukan jejak kotoran tikus posisi di gudang di bagian belakang gitu ya, Bu ya. Itu Adanya temuannya. PES kontrol. Ya, itu buktinya adalah ada apa jejak tikus, ada kotoran tikus di situ. Lokasinya di mana? Tadi ya pelor ya, Bu ya. Problemnya apa? Lokasinya di mana? Lokasinya di gudang penyimpanan. Ya, Bu ya. Oke. Nah, sekarang itu temuannya. Jika temuan apa kita harus memfoto sebagai bukti? Boleh, Bapak Ibu. Supaya bukti ditunjukkan ada fotonya. Boleh. Nah, sekarang Bapak Ibu kan akan mengkonfirmasi kepada Pak Budi ya sebagai auditinya tuh. Tadi auditornya adalah Ibu, Bapak sebagai penilai yang ditugaskan gitu ya. Auditinya adalah Pak Budi. Pak Budi itu misalkan pengawas bagian gudang gitu ya. Nah, Pak Budi ini ada temuan. Nah, kira-kira Pak Budi itu akan kemudian Pak Budi akan menentukan kira-kira apa, Bu, tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh Pak Budi. Ada Memperketat yang bisa? sistem pest control. Nah, siapa nih yang jawab? Saya Ibu Pak Widya Stuti. Widyas, Ibu Widyastuti. Ibu Widyastuti menjawab memperketat sistem pastrol gitu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kalau temuannya itu adalah ditemukan kotoran tikus di pinggir tembok bagian belakang, sebetulnya tindakan perbaikannya adalah ya dibersihkan, ya kan? Dibersihkan kotorannya, disingkirkan kotorannya, lantainya dipel, dibersihkan dengan desinfektan, kemudian dipel ulang sehingga apa eh, kondisinya bersih. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Widya Stuti memperketat sistem pest control, sebetulnya itu sudah pada tindakan pencegahan. Tinggal dilanjutkan pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya memperketat. Nah, kira-kira apa, Bu? Ada lagi nggak? Sebagai Pak Budi, apa kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Budi untuk mencegah supaya tidak terulang kembali? Ada yang mau bantu? Pak Budi menjawab. Mungkin ketika semisal ada celah untuk masuknya hama ke situ, mungkin bisa di ini Pak. Oke, Ditutup. Ibu Siti lebih Hasanah. Iya, betul lebih Ibu. Pak menjaga Budi akan kebersihan, bilang, Pak. iya Pak, Terus mungkin satu juga boleh. ini harus apa beli obat ini hama mungkin ya. Oke, Pak Budi tadi Lebih menjelaskan lebih tuh dibantu lebih oleh menjaga Ibu Siti kebersihan, Pak. menjaga kebersihan, Ibu Risa. Nah, begini, betul. Jadi nanti Pak Budi akan bilang begini, ya Pak, nanti saya akan cek area ini. Mungkin ada lubang-lubang tempat masuknya tikus dari luar. Saya akan tutup lubang-lubang yang potensi lubang-lubang yang ada di di gudang ini yang mungkin menjadi jalannya tikus. Nah, jadi menutup lubang-lubang, gitu ya. Kemudian tadi ya nanti akan saya tugaskan orang untuk menjaga kebersihan, selalu menyapu gitu ya. Supaya kalau bisa diantisipasi sehingga tidak membuat karena mungkin saja tikus itu masuk karena mungkin ada sisa makanan sehingga Ya, kemudian tidak tersapu akhirnya mengundang tikus datang. Itu contoh saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau setadi Pak Budi sudah menjelaskan, saya mau tutup lubang, saya mau mengefektifkan pembersihan. Kira-kira pertanyaan selanjutnya, Ibu sebagai auditor apa?
Pertanyaan selanjutnya adalah Sejak Bapak kapan Ibu mungkin, Pak? harus betul tanya kapan mau dilakukan. Tanyanya kapan mau dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Ya kan? Ibu akan bilang, Pak Budi bilang, ya Bu nanti lubang-lubangnya mau saya tutup. Bapak Ibu sebagai auditor pertanyaannya adalah, kapan Kapan? Pak mau dilakukan? Oh sekarang hari Jumat, hari Sabtu Bu, saya akan tugaskan orang untuk nutup-nutup lubang. Kemudian pertanyaan, siapa yang melakukan? Masa Pak Budi sendiri kan tidak mungkin ya. Oh ya nanti yang melakukan adalah saya akan panggil bagian misalnya bagian teknik ya bagian tukang lah bahasanya tukang sipil untuk nanti saya tutup lubang-lubang yang menjadi potensi jalannya tikus. Jadi sudah tahu kapan dilakukan dan siapa yang melakukan. Nah setelah itu oke Pak ya temuannya itu saya sudah tulis laporannya. Bapak silakan isi rencana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Kemudian Bapak silakan lakukan di hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu, tugas auditor itu tidak cuma berhenti di situ. Tugas auditor harus melakukan yang namanya verifikasi. Memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan itu sudah dilakukan atau belum sesuai janjinya. Kira-kira Bapak Ibu verifikasinya atau memastikan tindakan itu sudah dilakukan atau belum, kira-kira kapan Ibu? Sebagai auditor, Mungkin seminggu kalau kemudian mungkin, Pak. oke, kalau Pak Budi tadi berjanji mengerjakan di hari Sabtu, kira-kira Bapak Ibu akan datang. Oke Pak, Bapak janji hari Sabtu dikerjakan, mungkin hari Minggu sudah selesai. Bapak Ibu harus melakukan verifikasi. Hari Bahasanya Senin. adalah ya setelah janjinya Pak Budi. Kalau Pak Budi janji hari Minggu selesai, berarti Bapak Ibu boleh datang di hari Seninnya. Itu namanya hari Senin, Bapak Ibu melakukan verifikasi, mengecek lagi, betul, dicek kembali apakah tindakan perbaikan dan pencegahannya sudah dilakukan atau belum. Nah, Bapak Ibu nanti hari Senin datang. Nah, Bapak Ibu kan bertanya sama Pak Budi, gimana Pak Budi? Yang kemarin tindakan perbaikan dan pencegahannya sudah dilakukan atau belum? Kemudian Pak Budi akan menjawab, oh sudah Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, nah Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya pertanyaan Bapak Ibu bertanya Pak Budi sudah dilakukan atau belum? Pak Budi menjawab sudah. Kira-kira apa Bu pertanyaan lanjutannya? Kalau Pak Budi mengatakan sudah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Dokumentasi. Menanyakan bukti lewat dokumentasi atau lain Iya. sebagainya. Nah, Ibu Widya Stuti lagi betul. Yang ditanya adalah buktinya apa? Memverifikasi Jadi kalau Pak administrasi Budi, dan dokumennya, Pak. ya. Jadi kalau Pak Budi bilang sudah, berarti tanyakan buktinya apa? Kira-kira bukti apa, Pak, yang bisa ditunjukkan oleh Pak Budi? Mungkin berupa video, Pak, atau Oke, foto. betul. Pak Budi nunjukkan ini, Pak, fotonya orang sedang memperbaiki lubang. Kemudian ini, Pak, fotonya lubang sebelumnya ada di sini terbuka, sekarang sudah kondisinya sudah tertutup. Ya, bisa ditunjukkan, bisa difotokan. Itu berarti Pak Budi sedang menunjukkan buktinya. Nah, Bapak Ibu, ketika Pak Budi sudah menunjukkan buktinya, kemudian memang sudah tidak ada lagi jejak tikusnya, maka auditnya dikatakan sudah selesai. Atau berarti sudah statusnya sudah close. Gitu ya Bu ya. Nah, itu contoh Bapak Ibu bagaimana melakukan proses audit. Dan Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya verifikasi audit. Ya, jadi proses dokumentasi dilakukan oleh PCO. Apa tuh PCO? Ibu Husnul, PCO itu apa ya? Oke, sudah dilakukan. Nah, itu bukti bahwa Pest Bapak Ibu, control operator, Pak. oke, pest control operator. Kemudian Pak, tadi Pak Budi juga berjanji juga mungkin ya. Baik, nanti saya akan siapkan pest control operator untuk melakukan pengecekan hama yang dilakukan mungkin
dilakukan setiap hari. Ya, itu contoh berarti tindakan pencegahannya banyak. Ya, tadi menggunakan PCO, pas kontrol operator, kemudian apa eh, menutup lubang-lubang yang ada di bagian penyimpanan. Nah, itu contoh Bapak Budi sedang melakukan tindakan pencegahan. Verifikasi Bapak Ibu mengecek itu. Oh, lubangnya sudah ditutup. Fotonya ada orang lagi kerja. Kemudian oh sudah ada PCO-nya. PCO-nya kelihatan sudah bekerja di sana gitu ya. Itu contoh Bapak Ibu untuk Bapak Ibu melakukan proses verifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi proses audit seperti itu sampai kemudian dinyatakan selesai. Ya, itu setelah selesai berarti Bapak Ibu menyatakan, nah saya share dulu ya nanti di sini. Bapak Ibu nanti menyatakan di laporan audit ini, Bapak Ibu nanti menyiapkan laporan auditnya seperti ini Bapak Ibu. Sampai di sini nanti dituliskan, Tidak ini muncul, adalah Pak. laporan audit yang sudah kita siap. Oh, nah Muncul, sudah Pak. sekarang. Sebentar lagi. Oke, Nah, ini sudah muncul ya. Nah, sudah. ini adalah contoh laporan, format laporan audit yang sudah kita siapkan. Bapak Ibu nanti kita akan berlatih membuat laporan audit yang seperti ini ya sampai melakukan verifikasinya. Di dalam itu Bapak Ibu ya ini Bapak Ibu kita akan masuk ke studi kasus. Atau sebelum kita masuk studi kasus ada pertanyaan nggak Bapak Ibu terkait dengan audit? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yuk. Kita masuk studi kasus. Ibu AY MOT sudah mengirimkan file ya, isinya tugas 3 Bapak Ibu. Kita buka dulu. Silakan Bapak Ibu buka dokumen yang dikirim oleh Ibu Ayi. Oke, sudah Pak, sudah dibuka. Ya, dibuka Sudah, ya. Pak. Ya, saya akan buka dulu Bapak Ibu. Hmm, Oke, bentar ya Bu. Sudah dibuka Pak. Baik. Sebentar ya, Masih Bu. nge-lag. Saya agak lambat juga Ini nih. Ya, sinyalnya jelek kayaknya. lembar Masih kerja muter-muter. 3. Oke, sebentar ya. Ya, ada 7 halaman ya. Daftar periksa checklist internal audit. Hmm, Sekarang saya akan buka filenya. Kita akan sekarang saya mau siapa yang mau bervolunteer untuk membacakan studi kasus ini, Bapak Ibu. Silakan. Mohon maaf, Pak. Belum Belum muncul. terlihat. Belum muncul. Belum Tidak terlihat ya. muncul. Iya, kalau dari HP terlalu kecil Sabar ininya. Ibu. Nggak bisa dibaca. Pokoknya nggak boleh pakai HP untuk mengerjakan tugas ini, Bapak Ibu. Enggak, untuk buka link barusan Bentar karena ya, Bu ya. nge-lag ya pakai laptop. Coba buka Iya, pakai kayaknya HP, tapi internetnya rada-rada.
Oke. Eh, Sebentar ya Bu. Sudah nampak belum apa ya? Belum ya Bu? Belum, Pak. Tulisannya masih double klik enter full screen. Belum. Sudah, Pak. Nah, ini sudah muncul ya. Ya, Sudah, studi Pak. internal Sudah, audit. Pak. Oke. Nah, sekarang saya mudah Tanda-tanda dari internal Bapak audit dan Ibu penyelesaian membacakan laporan. ini. Siapa yang berniat untuk membacakan kasus ini? Silakan. Saya, Siapa? Pak. Ya, Pak. Silakan. Dengan Ibu siapa nih? Saya Ibu Husnul, Pak. Ibu Husnul. Silakan Ibu Iya. Husnul. Oke. Untuk studi kasus internal audit, melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja SPPG Siswa Sehat, Ketua Tim Internal Audit sekaligus penyelia halal yaitu Ibu Kartika memberikan tugas kepada Pak Chandra sebagai auditor internal untuk melakukan audit internal bagian penerimaan pada tanggal 10 Maret 2026. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan bentar, sebagai auditor internal untuk melakukan audit bagian 10 Maret sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Saat melakukan audit di gudang bahan, Pak Chandra didampingi oleh Pak Rahmat sebagai kepala bagian penyediaan, menemukan adanya bahan baku bambu marinasi yang digunakan sebagai bagian produksi sebanyak 5 karton dengan merek Sajikan yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, bahan baku bumbu marinasi yang digunakan seharusnya adalah merek Sedap Sehat dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Chandra memastikan dengan memeriksa pada website bpjph.halal.go.id dan memang bahan baku bumbu marinasi merek Sajikan belum memiliki sertifikasi halal. Kemudian saat dikonfirmasi, Pak Rahmat memberikan keterangan bahwa bahan baku bambu marinasi Sajikan sebanyak 5 karton baru didatangkan dari supplier 3 hari yang lalu sebagai alternatif karena Sedap Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian penyediaan tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bambu marinasi tersebut karena dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Dari penjelasan Baik, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Lanjut Bu, sedikit lagi. Oke, dari penjelasan cerita di atas, silakan Bapak Ibu. Pertama kita mengisi temuan ketidaksesuaian dalam daftar pemeriksa audit internal. Kemudian membuat laporan audit internal dan tindak lanjutnya ke dalam form laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal di bawah ini. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ingin sama-sama membahas ya. Jadi studi kasus ini. Mohon Bapak Ibu supaya tidak terulang seperti tadi dengan materi pertama ya, yang Bapak Ibu banyak yang tertinggal. Sekarang saya minta Bapak Ibu tuh semua sama-sama buka laptop ya. Semua sama-sama mengisi. Semua sama-sama mengisi berdasarkan apa yang kita bahas ini, gitu ya. Supaya nanti tidak, Pak saya belum, saya tertinggal gitu, nantinya kacau ya. Nanti waktunya tidak cukup Bapak Ibu. Maka sekarang kita sama-sama Bapak Ibu sambil membuka tugasnya, sambil kita membahas bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah checklist. Checklist audit ini berisi tadi semua pertanyaan, semua klausul-klausul yang ada di dalam ECPH. Ya, baik yang terdiri dari klausul pertama tentang komitmen dan tanggung jawab, tentang bahan, tentang proses, tentang produk, sampai dengan tentang pemantauan dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan isi ya. Pertama, dari studi kasus
Itu tanggal auditnya tanggal berapa Bapak Ibu? 10 Maret. 10 bulan 3 2026. Saya ngetik sembarang ya, tapi nanti Bapak Ibu ngetik harus bagus ya. Yang jadi auditor siapa Bu? Pak Chandra. Pak Chan. Chandra, Pak. Kemudian yang auditinya siapa Bapak Ibu? Ibu Kartini. Ibu Kartika. Oh, bukan. Ayo siapa yang jadi auditinya? Auditnya apa artinya Bu? Orang yang diaudit. Siapa yang diaudit Bu? Pak Eh, Rahmat. Pak Rahmat. Rahmat. Pak Hah? Pak Rahmat. Iya, Rahmat. Pak Ya. Rahmat. Ibu Oh, Kartini. jadi bukan Ibu Kartini ya. Ibu Kartini. Penyelia halalnya itu Pak. Iya betul. Oke, Jadi oke, ini Pak maaf, maaf. Rahmat ya. Ya. Gak apa-apa, salah nggak apa-apa. Oke. Lokasi auditnya di mana Bu? Tadi. SPPG siswa sehat. Langsung kita ke bagiannya aja. Bagian apa Bu? Bu Mari, bagian penyedia. Gudang bahan. Iya, Gudang bahan. gudang bahan ya, Am, dalam kurung bagian penyediaan ya. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari kan Ibu sudah belajar 5 kriteria EJPH ya. Komitmen Ya. tanggung jawab, bahan, proses, produk, dan pemantauan dan evaluasi. Kalau dari studi kasus ini, kira-kira adanya masalah ini terjadi di kriteria yang mana Bapak Ibu? Ayo, siapa bisa bantu? Kriteria apa? Kriteria komitmen dan tanggung jawab, kriteria bahan, Bahan. atau kriteria produk, bahan ya. Bahan. Berarti Bapak Bahan. Ibu, untuk latihan ini, kita akan masuk ke bahan ya. Ya. Jadi kita nggak perlu masuk ke komitmen dan tanggung jawab karena studi kasus ini membahas tentang temuan yang terjadi di kriteria bahan. Jadi kita masuk ke bahan ya Bapak Ibu. Ayo silakan buka ini masing-masing, tugas masing-masing ya. Nah sekarang kita masuk di pertanyaan pertama nih Bapak Ibu. Apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal Tidak. dan tidak menggunakan bahan tidak halal? Ini jawabannya kan ada ya, ada Tidak. tidak. Jadi yang kalau yang ini ya apa tidak Ibu? Yang pertanyaan pertama Tidak. ya atau tidak Ibu? Tidak. Jawabannya tidak ya. Nah Bapak Ibu kalau tidak Bapak Ibu menuliskan di sini. Apa Ibu yang saya tulis? Ditemukan bahan Ditemukan marinasi. Tidak bumbu memiliki marinasi. Ditemukan jumlah dulu ya. Ya. Ditemukan Berapa bahan jumlahnya Pak? marinasi yang tidak sesuai. 5. 5 karton. 5 karton. 5 karton ya. 5 karton bahan marinasi Marinasi. Yang tidak sesuai merek Merek sajikan. merek sajikan. merek Sajikan. sajikan Sajikan. yang tidak Memiliki ber-SH. sertifikat. SH. Langsung ya. Ya. Ini saya tulisnya dengan bahasa singkat ya. Nanti Bapak Ibu bisa menulis dengan bahasa yang lebih lengkap Oke. ya. Kemudian pertanyaan keduanya. Apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan? Kalau keamanan mungkin iya ya, karena bersih gitu ya. Kemudian pertanyaan lagi nih Bu, apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui? Jawabannya ada apa enggak nih Tidak. di dalam studi kasus? Tidak karena kan tidak memiliki SH. sertifikat. Tidak. Ini yang ditanya adalah daftar Oh. bahan Oh, halalnya. daftar bahan. Ada Pak. Ada. 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 Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau ya, Ibu tidak perlu menulis yang di kanannya. Iya. Karena kan sudah sesuai ya Bu ya. Ya. Kemudian apakah setiap penambahan bahan baru di luar daftar bahan halal dilaporkan dan telah mendapatkan persetujuan? Nah, kalau dari cerita ini apa Bu? Kalau dari cerita belum Jawabannya ada apa? daftar halal dan belum Iya, didaftarkan. iya. Apa buktinya? Bagian penyediaan Tidak melaporkan. tidak melaporkan tentang penggunaan bahan Bahan baru, halal. merek,
Apa tadi? Sajikan. Sajikan. Oke. Sekarang ini, apakah bukti persetujuan tersedia dan disimpan sesuai ketentuan? Ini tidak ada ya Bu ya, Tidak karena ada. kan ini aja nggak dibuat gitu ya. Ya. Apakah tersedia prosedur pembelian bahan dan diterapkan sesuai ketentuan? Ada nggak Bu prosedurnya? Tidak. Ada. Di Oh, sini ada Bu. ada. Di sini ada, Ada tapi prosedur Ibu boleh pembelian. tuliskan di sini. Sudah ada, tetapi Belum dilaporkan. belum Dilaporkan. mencantumkan. Ya, Belum belum. mengatur kewajiban lapor. Belum mencantumkan. Atau Perubahan langsung aja ya. penggunaan bahan. Iya, belum mengatur Perubahan tentang Perubahan. bahan, perubahan penggunaan bahan. penggunaan Perubahan bahan di luar daftar bahan bahan halal. harus melapor gitu ya, dan seterusnya. Bapak Ya, Ibu nanti bisa dilengkapi. Tapi memahami ya maksudnya ya. Oke, apakah bukti catatan pembelian kwitansi bahan dipelihara? Ini mungkin jawabannya oke, ada. Apakah tersedia dokumen pendukung bahan yang digunakan? Ini mungkin ada ya. Kemudian apakah dokumen dipelihara? Ini mungkin ya. Nah, Bapak Ibu Ada. sekalian, udah nih terkait dengan bahan ini ada tulisannya sudah. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah belajar bagaimana mengisi checklist. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengisi checklist, Bapak Ibu baru kemudian mengisinya caranya seperti ini dan diberikan keterangan jika diperlukan, terutama yang pada item yang tidak, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke bawahnya tidak perlu ditulis ya Bu, karena studi kasus ini hanya bercerita tentang ketidaksesuaian terkait dengan bahan. Ya nggak Ya Bu? betul. Oke. Nah, sekarang kita tulis. Auditornya siapa Bu? Kan audit tanda tangan nih misalkan. Siapa auditornya tadi? Pak Chandra. Chandra, Pak Pak Chandra, Chandra. Auditinya siapa Pak? Pak Pak Rohmat. Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Jelas ya? Ini Ya. Bapak Ibu sudah belajar mengerjakan checklist. Sekarang kita isi membuat laporan auditnya, Bapak Ibu. Nah, kita bikin ya laporan audit dan tindak lanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekarang kita tentukan, kita bikin nomor dokumennya dulu. Kira-kira nomor dokumen sih bebas ya Bapak Ibu, sesuai Bapak Ibu punya prosedur penomoran di SPPG masing-masing seperti apa. Misalnya ini saya kasih nomor 001, kemudian ini bulan berapa? Bulan 7, ya kan? Oh, nanti dulu. Misalnya 001 internal auditor halal, ya. Kemudian bulan 7 garis miring 2026. Contoh, ya. Sekarang pengusulnya, auditornya siapa Ibu, Bapak? Pak Ibu Chandra ya. Pak Chandra. Salah. Pak Tanggal Chandra. auditnya tanggal berapa? Tanggal 10 Maret 10 10 Maret. Maret 2026. Kemudian auditinya siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Jabatannya Pak Rahmatnya ditulis. Apa tadi? Ya. Audi. Kepala bagian Kepala bagian penyediaan. kepala penyediaan. Jelas ya? Ya. Ini ditulis sumbernya adalah internal audit halal. Halal. Ya, kita kasih misalnya kita kasih tanda kuning gitu ya. Nah, Ya. sekarang temuannya apa nih, Bu? Temuannya Ditemukan 5 5 karton karton 5 karton marinasi, merek 5 Nah, karton bumbu marinasi sebetulnya merek sajikan. yang 5 karton itu di objektif ditemukan di bukti ya. Iya. Berarti 5 karton. sebetulnya ini Bu, temuannya itu di sini. Tinggal dikopas ya, Pak. Temuannya adalah boleh bagian pengadaan penyediaan ya. Penyediaan. Penyediaan Bagian penyediaan.
Ini sebetulnya Gudang dari sini, bahan. Bu. Jadi kopas mungkin ya, Bu? Membeli bahan gitu ya, Penyediaan bagian gudang bahan. pengadaan mengadakan bahan Bahan. yang tidak halal. Nah, Ya enggak? Ya, Buktinya betul. apa? tidak Ditemukan 5 5 karton karton bumbu bumbu marinasi bumbu marinasi marinasi merek merek Sajikan sajikan tidak yang yang tidak tidak 3 hari Sertifikat. berdosa. Itu ya. ya. Oh, tidak bersertifikat halal. Nanti di laporan ibu tulis yang lengkap ya. Ya. Ya Allah. Yang tidak bersertifikat halal. Lokasinya di mana, Pak? gudang bahan, Pak. Gudang bahan. Nah, referensinya apa, Bu? Ada yang bisa bantu nggak referensinya? Untuk referensinya, Referensinya adalah memastikan dan memeriksa pada website. nah, referensinya adalah kriteria Kriteria SJPH Ah, 5.B, yaitu bahan. oh iya, iya, Ya iya. kan? Ya, Jadi kriterianya itu kan adanya kan melanggar kriteria bahan. bahan di Ya, dalam oke. standar EJPH. Ya nggak, Bu? Tuh. ya betul. Nah, bisa dipahami ya. Ya, Jadi kalau bicara tentang auditnya halal, ya kriterianya adalah terkait dengan kriteria-kriteria di dalam SJPH. Ini karena kita mengacunya pada kriteria SJPH Bapak Ibu. Tapi kalau nanti pada saat Bapak Ibu melakukan audit, misalnya ada pelanggaran SOP gitu, berarti sebetulnya referensinya adalah SOP. Misalnya begini Bapak Ibu, ini mah contoh ya. Ya. Misalnya begini, ada di SOP itu misalnya SOP misalnya SOP eh, menyapu lantai gitu ya Bu ya. Menyapu lantai itu SOP-nya adalah sehari 3 kali misalkan gitu ya. Itu di dalam SOP-nya Bu. Tapi kemudian ketika Bapak Ibu ngaudit bertanya sama operator yang nyapu tuh, Bu, Ibu tugasnya apa? Saya tugasnya menyapu. Ibu menyapunya sehari berapa kali, Bu? Oh, saya mau menyapu ya paling 1 kali aja Bu, nanti pada saat saya datang saya sapu terus udah gitu. Nah berarti sebetulnya orang tersebut melakukan ketidaksesuaian terhadap Penelitian dan SOP-nya, praktik. maka standarnya SOP-nya Ya, gitu oke. ya. Tapi kalau yang cerita di sini kita mengacu pada kriteria EJPH. Nah ini kemudian ditulis nih auditornya siapa? Pak Ya, Chandra, ya enggak? Mat. Kemudian auditinya Pak Rahmat. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekarang sedang menulis laporan audit. Laporan audit itu sampai sini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan lanjutkan bagaimana mengisi akar penyebab. Kalau dari cerita yang tadi Bu, kira-kira akar penyebabnya apa Bu? akar penyebabnya Kurang Kenapa sampai teliti iya dalam SDM-nya kayaknya kurang teliti. iya, ini sebetulnya Bu. Ini. Miskomunikasi. tidak ada Oh iya. laporan penggunaan Iya bahan kan? Di sini. Oh iya, iya Di ada sini kekurangan nah. bahan. karena produknya lagi kosong Pak di supplier. Boleh kalau Bapak Ibu misalnya dimulai dari ya kan misalnya bahan merek apa yang seharusnya dibeli? Tadi itu apa ya, Yang Mas? seharusnya Sedap. sedap sehat. Sedap. Sedap Tetap sehat sehat. sedang Produk sedap kosong Karena sehat kekosongan sehingga stok merek yang sedap kosong Jadi sehat. kekosongan stok mendatangkan bumbu marinasi merek sedap sehat di merek supplier sehingga bagian merek penyediaan mencarikan baru. alternatif pengadaan secara Oke, mendadak. tetapi ada lagi bagian penyediaan
Ya kan? Tidak melaporkan Yang bahan melaporkan, baru. Tidak melaporkan tentang penggunaan bahan merek Bahan sajikan baru. yang tidak ber-SH. Sehingga tetap dibeli, kan gitu kan? Coba ya, kalau lapor mungkin ditahan sama penyelia, jangan beli dulu. ya, Kita harus kalau mau ganti merek harus ngedaftarkan dulu. Kalau mau betul, ganti betul. merek berarti harus dipastikan yang penggantinya itu adalah bahan yang sudah halal juga, Halal. gitu ya. Ya, betul. Oke, nah sekarang ada lagi di sini Bu sebetulnya prosedurnya. Prosedur pembelian sudah ada, tetapi belum lengkap gitu aja ya. Tetapi belum Lengkap. mencantumkan persyaratan gitu ya. Persyaratan pelaporan jika akan membeli bahan baru di luar DBH, daftar bahan halal. Daftar bahan halal. Nah, ini akar penyebabnya seperti itu, Bapak Ibu. Saya ngetik agak kacau-kacau, tapi nanti di dalam Ibu kalau membuat laporan, dibetulin ya, Bapak Ya. Ibu. Oke, kira-kira tindakan perbaikan dan pencegahannya apa, Bapak Ibu? Ayo, siapa bisa bantu? Ayo, tindakan Waktu perbaikan dan pencegahannya. mungkin waktu penentuan bahan baku dari awal harus ada cadangan. Kalau misalkan merek itu dimasukkan ke daftar bahan baku, misalkan takutnya bahan baku tersebut nggak ada di pasaran, misal merek Bimoli, kuali minyak Bimoli harus ada merek yang lain dimasukkan ke daftar bahan baku. Besok Kalau pakai saya itu. ngetiknya gimana, Bu? Kalau Mungkin Ibu lebih coba teliti ngetik gitu. lagi, Pak. Enggak, maksudnya di Oke, bahan baku awal itu loh, Pak. ayo. Tindakan perbaikan dan pencegahannya apa dulu Perbaikannya nih? mengkarantina dan menghentikan segera penggunaan sisa stok bumbu marinasi sajikan. Mencari Oke, supplier berarti baru kan yang memiliki merek stop mengkarantina sehat. bahan sajikan, Ya, kan? Supaya tidak tercampur ya, ya. dan Terus meretur mencari, ya, ya, meretur ke supplier. Ini dulu. supplier. Kemudian apa lagi? Boleh ditulis. Mencari supplier Karantina. baru yang memiliki stok Kemudian merek mencari supplier baru supplier baru yang punya stok, yang gitu punya ya. stok. Ya, Yang punya stok bahan merek sedap sehat ya. sedap sehat. Atau mengajukan persetujuan bahan alternatif baru yang sudah dipastikan memiliki sertifikat halal. Hmm. Oke, nanti Ibu tambahkan ya yang lain-lainnya ya, yang bagus-bagus. Ya, Sekarang kemudian apa lagi? Mencari supplier sudah betul. Ini penyebabnya ini Bu nih, kan bagian tidak melaporkan prosedurnya, ya enggak? Ya, Memperbaiki diperbaiki kinerja prosedur prosedur. pembelian ya dengan mencantumkan bahwa bagian pembelian harus melaporkan pada penyelia dan tim manajemen halal jika akan mengadakan bahan baru Baru. di luar daftar bahan halal. Ya enggak? Ya. Nah, sekarang kemudian apalagi nih kalau sudah prosedurnya dirubah? Prosedur itu kalau sudah direvisi maka harus Disosialisasikan. disosialisasikan prosedur baru kepada siapa, Bu? Yang harus disosialisasi apa? Semua. Prosedur baru ini ke seluruh staf bagian penyediaan. Nah, karyawan bagian Penyediaan. penyediaan. Jadi terkait dengan tugasnya, gitu ya Bu ya? Oke, nah sekarang ini sudah cukup nih tindakan rencana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Kalau Bapak Ibu punya tambahan-tambahan, silahkan tuliskan Bu ya lebih lengkap.
Baik, Pak. Oke, nah sekarang rencana tanggal penyelesaiannya. Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya kira-kira untuk mengkarantina, mencari supplier baru, memperbaiki prosedur, kemudian mensosialisasikan, kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak Ibu? Estimasinya 7 hari kerja untuk revisi SOP dan retur bahan. 7 hari kerja. Berarti kira-kira selesainya kapan Bu kalau 7 hari kerja? Tadi 17 Maret Tanggal ya, Pak? 10. 17. Tanggal 17. 17 Maret 2026. Jadi kalau ini Bapak Ibu harus jelas kalau rencana tuh kalau ditanya rencananya kapan kan pertanyaan auditor kapan kayak gitu ya. Dia sudah tetapkan 17 Maret. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke tahapan verifikasi. Kira-kira Bapak Ibu kalau si auditi itu berjanji tanggal 17 Maret diselesaikan, kira-kira verifikasinya tanggal berapa Bapak Ibu? Verifikasinya akan diisi setelah auditi menyelesaikan tindakan perbaikan. Ya, jadi tanggal berapa Ibu? Eh, Di tanggal yang sama, di tanggal yang 17 sama, Maret. 17 Maret. 17, 18 aja ya. Ya. Kan 17-nya janji selesai. Berarti kan fairnya kita akan datang lagi tanggal 18 Maret ya. Ya. Nah, sekarang apa Bu yang harus kita isi dengan janji-janji yang sudah dijanjikan oleh si auditi? Ibu tuh kalau memverifikasi itu melihat sudah dilakukan atau belum gitu ya. Berarti Ya. kan karantina satu-satu Bu ya. Karantina atau pengembalian Karantina bahan merek sajikan. merek sajikan sudah dilakukan gitu ya. Oh, Ya. karantina dan ini ya. Dan retur ya Bu ya. Ya, karantina atau pengembalian bahan. Ya, karantina dan retur bahan merek sajikan sudah dilakukan. Tanggal berapa Bu kira-kira? 10 ditemukan, dikembalikan tanggal 12. Setuju nggak? Ya. Nah, sekarang apa Bu? Yang perlu dilengkapi adalah tadi apa? Diceritakan dan diminta bukti. Ya bukti udah dilakukan perbaikan. Kalau buktinya apa Bu? Kalau dibilang ada sudah dikarantina, sudah diretur. Foto bisa. Invoice. Kasih. Foto karantina. Ya. Didokumentasikan. Ada lagi? Invoice nota. Nota retur. Ada lagi, Bu? Invoice Sudah ya? Bukti karantina. Ya. Tuh, Jadi bukti ya foto karantina. Ada karantinanya di ruang karantina gitu ya. Kemudian Invoice yang nota baru, retur. Pak. Gitu ya. Ya, gimana Pak? Bukti Bu? pengambilan. Invoice baru. Oh Invoice iya, baru yang baru. invoice eh, bahan merek ini ya Bu ya. Merek sedap sehat ya. Sehat ya. Dah. Nah, sekarang lanjut. Apalagi nih Bu? Mencari supplier baru. Nah, supplier baru sudah didapatkan ya per tanggal misalkan ya Bu ya. Tanggal misalnya tanggal 13 Maret. Ya kan? Ya. Misalnya apa? Kira-kira kalau ada supplier baru apa Bu? Buktinya. Buktinya misalnya perjanjian ya Bu ya. Perjanjian kerjasama dengan supplier apa misalnya X, Y, Z. Ya Bu ya. Terlampir. Nah, gitu. Oh iya ini saya belum nih. Terlampir. Jadi kalau itu buktinya itu Bu menjadi lampiran sebagai bukti bahwa itu sudah dilakukan. Kemudian apalagi Bu yang harus kita tulis dengan janji-janji yang tadi sudah dijelaskan? Nih, SOP sudah direvisi. Ya kan? Ya. SOP pembelian ya Bu ya. Sudah direvisi per
tanggal, misalnya ini tanggal 15, ya enggak? Nah, kalau gitu buktinya apa, Bu? Bukti bahwa itu sudah direvisi, SOP-nya sudah direvisi. Dokumen SOP Mung- baru. Iya, fotokopi ya, Pak ya. Fotokopi dokumen SOP baru. Ya. Sorry ya Allah. Terlampir. Ada lagi, Bu, yang harus kita tulis? Ini, sosialisasinya. Apa yang harus saya tulis nih, Bu? Ayo, Bukti absensi dan foto tulis dulu, Bu. Di atas. Sosialisasi pada karyawan apa, Bu? Bagian penyediaan ya? Ya. Pengadaan. Pengadaan Pengadaan. sudah dilakukan. Tanggal misalnya ini 16 16 Maret Maret 2026. 2026. Buktinya apa, Pak? Dokumen absensi dan dokumentasi. Absensi, kemudian dokumentasi, materi ya, Bu ya. Materi sosialisasi terlampir. Nah, sekarang auditornya siapa tadi, Bu? Pak Chandra. Chandra. Pak Chandra, Pak Chandra. Auditinya siapa, Bu? Pak Rahma. Pak Rahma. Penyeliannya siapa? Baru penyelian di sini. Ibu Kartika. Bu Kartika. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka statusnya adalah selesai atau kalau bahasa audit close. Kalau belum selesai, maka statusnya open. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu sudah belajar membuat laporan audit, kemudian membuat Pak, boleh di scroll ke bawah, Pak. verifikasi. Tadi saya belum tak isi yang paling atas. Sambil membaca, sambil mengetik, Bapak Ibu setelah selesai silakan diupload Pak, boleh di sebagai scroll ke tugas bawah. 3. Ini sudah bawah ini. Paling ini atas, bawah yang nih. paling atas, Pak, paling atas. Tadi belum sempat ngetik. Mau tak foto. Yang paling atas sekali, Pak. Yang nama peserta dan sebagainya. Bukan nama peserta. Oh, ini. Ini Ya. Ini maksudnya ini. Ya. Itu tidak usah ini nama diisi Bapak ya, Pak? Ibu ya. Diisi. Ini peserta kan nama Ibu Bapak- sendiri. Nama saya berarti. Iya, itu Untuk sudah menunjukkan bahwa fasilitator sesuai kode ya? fasilitator pendamping, iya kan Ibu kan punya fasilitator pendamping ya. Sesuai kode berarti kan? Iya. Oke. Kalau untuk revisinya itu apa, Pak? Oh, revisi berarti kalau Ibu ya revisi tulis saja revisi 00, tanggal pengerjaannya 00. hari ini. Oke. Tanggal pengerjaan Iya. misalnya hari ini ya, Pak ya? Untuk kasus Iya, masih kan sama ya, dikerjakannya Pak? hari. Boleh di scroll Oh ke iya bawah. Bapak Ibu sebetulnya Adik Dina. Bapak Ibu tadi kita tuh membahas soal ya, kan kita sudah mengerjakannya secara bersama-sama. Iya. Jadi sebetulnya bagi Bapak Ibu yang tadi mengikuti tahapan demi tahapan di dalam materi ini, sebetulnya nanti Bapak Ibu tidak ada kesulitan buat mengerjakannya karena ini sudah dibahas secara bersama-sama. Tinggal nanti Bapak Ibu Iya, tinggal ditambah-tambah lagi aja Pak ya. Tinggal boleh ditambah berarti, Pak ya? ditambahkan biar lebih lengkap ya, tapi jangan ditambahkannya jangan ngaco ya. Minimal ditambahkannya yang Pak mau tanya relevan. lagi, Pak. Pak, boleh di scroll ke Silakan. bawah mau tak foto. Pak, maaf, Pak, mau tanya lagi. Ini yang diisi ini untuk studi kasus yang ada di lembar ini atau kita membuat sesuai dengan data strategi kita sendiri? Yang ada di lembar Tidak. itu
Yang ada di Di sini lembar ini saja. aja, Pak. Ya, yang ada di Iya. laptop aja kan cuma latihan ya, Pak ya. Yang penting Bapak Ibu begini ya, Paham yang maksudnya kita penting. berstudi kasus ini, Bapak Ibu dari studi kasus ini, Bapak Ibu sudah bisa membuat mengisi checklist, Bapak Ibu sudah bisa membuat laporan audit, dan Bapak Ibu sudah bisa membuat laporan tindak lanjut dari audit. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu pada kenyataannya Bapak Ibu akan melakukan audit, silahkan. Tapi untuk tugas ini adalah berdasarkan studi kasus. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti materi ini dengan benar dan tadi sama-sama sambil bersimulasi, sebetulnya tidak akan ada kesulitan karena tinggal ini gitu ya, tinggal mengerjakan. Sambil dilengkapi ya, kalau ada singkatan-singkatan mungkin langsung dilengkapi ini TMH nih, tim manajemen Baik, Pak. halal. Kemudian saya selalu menulis DBH daftar bahan halal. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melengkapi tulisannya dan perbaiki sehingga menjadi laporan yang sesuai gitu ya. Nah, kalau sudah silahkan ditulis dan diupload sebagai tugas 3. Jadi sudah tidak ada PR lagi. Bapak Ibu yang Masih ada, Pak. Tinggal tugas 2 belum selesai. nanti Pak, ada waktu nanti permisi Pak, diberikan itu ada waktu. yang bertanya Pak di kolom chat. Pak, belum ke foto, Pak. Ada yang Apakah bertanya. Ini kita berarti juga saya ngisi TTD auditor atau auditinya? Pertanyaan, Pak. gimana apa Bu pertanyaannya? Apakah kita juga mengisi tanda tangan auditor dan auditi? Oh, cukup ditulis namanya saja. Oh, Hmm, tidak usah ditandatangani. Inti dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu mengerjakan tugas ya, di mana itu menunjukkan bahwa hari ini Bapak Ibu berlatih membuat apa? Berlatih mengisi checklist, berlatih membuat laporan audit, dan berlatih membuat laporan tindak lanjut hasil audit. Dituangkan dalam bentuk apa? Audit hasil auditnya berdasarkan studi kasus yang dibahas hari ini. Jadi itu yang menjadi tugas 3 ya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah cukup memberikan penjelasan pada Bapak Ibu tentang materi internal audit dan tindak lanjutnya. Ya, ini sudah pukul 11, waktu saya sudah habis. Saya mudah-mudahan Ibu sudah semuanya mengerjakan ini. Saya mengucapkan terima kasih buat antusiasmenya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian materi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya lulus di dalam pelatihan ini ya. Kita Amin. tutup ya Bapak amin. Ibu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Asep. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan warahmatullahi kepada wabarakatuh. Ibu Ayi sebagai MOT. Silakan Ibu Ayi. Baik, terima kasih banyak Pak Osep, Bapak dan Ibu. Kita kasih plus untuk Pak Osep. Jadi Bapak dan Ibu sudah mengerti nih ya, tadi mengaudit itu seperti apa, kemudian membuat laporannya bagaimana, dengan tadi Pak Osep sudah mencontohkan, Bapak dan Ibu diharapkan nanti ketika implementasi di SPPG Bapak dan Ibu itu bisa Bapak dan Ibu lakukan ya. Baik, oh Pak Rizaldi, raise hand, kenapa Pak? Pak Rizaldi, salah emot Pak. Ya, salah emot ya, Pak Rizaldi ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita istirahat. Silakan yang ingin melanjutkan tugasnya ya, terutama buat yang, iya Pak. Oke, terutama buat ibu-ibunya nih ya, karena waktu Mohon istirahatnya izin, Bu, panjang. untuk Ya, yang tugas kedua itu jam berapa harus dikumpulkan? semuanya sampai dengan pukul 20.30 malam ini, Bapak dan Ibu ya. Jadi 20.30 silakan. semua ya.
Betul, kelengkapannya. Jadi Bapak dan Ibu silakan dikerjakan dengan baik. Yang sekarang sudah bisa langsung mengerjakan, langsung dikerjakan, jangan ditunda. Ya, Jadi Bu. nanti Bapak dan Ibu tinggal melengkapi yang kurang yang mana nih, ya silakan. Baik Bapak dan Ibu, kita istirahat dulu sampai pukul 1.13.00. Waktu istirahatnya lumayan banyak nih ya Bapak dan Ibu. Yang masih sempat mengerjakan, silakan dikerjakan. Nanti kelengkapan tugas ditunggu sampai pukul 20.30 Bapak dan Ibu. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa fokus untuk materi berikutnya dan post-test. Ya, karena nilai post-test juga menentukan kelulusan Bapak dan Ibu. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita istirahat, Bapak dan Ibu? Tugasnya Bu Rahma di-upload di tugas 2, tugas Pak Osep di-upload di tugas 3, ya Bapak dan Ibu. Silakan dilihat tugas 1 adalah tugas dari Bu Afin kemarin, kemudian tugas 2 itu dari Bu Rahma, tugas 3 dari Pak Osep. Pak Ya. Osep. Oke, Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, cukup ya, biar Cukup, Bapak dan Ibu. Ibu bisa istirahat, bisa meneruskan tugas-tugasnya, dan semoga bisa diuploadnya di hari ini, ya. Baik, Amin. kita akhiri dulu, Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi 13.00 untuk Bapak dan Ibu bisa isoma, ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Detikan heula.